Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Solid yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ferdini, NPM 66. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani, NPM dari NPM 278. Perkenalkan, nama saya Triovaldo, NPM 68. Perkenalkan, nama saya Niko Febria John Lee, NPM 256. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, NPM 2052. Saya Farah Safira Putri, NPM 50. Kami akan menjelaskan tentang struktur atas. Jadi, struktur atas adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah, seperti kolom, balok, plat, tangga, dan atap. Struktur tersebut memiliki peran penting dalam kokohnya suatu bangunan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini, kami akan menjelaskan tentang struktur-struktur tersebut. Saya akan menjelaskan tentang struktur kolom. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekanan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuhnya total seluruh struktur. Fungsi dari kolom tersebut sebagai penerus beban seluruh bangunan fondasi. Selanjutnya, jenis-jenis kolom. Yang pertama, kolom ikat. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok. Yang kedua, kolom spiral. Bentuknya sama dengan yang pertama, hanya saja sebagai pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk helix menerus di sepanjang kolom. Yang ketiga, kolom komposit. Kolom ini merupakan komponen struktur tekanan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur balok dan jenis-jenisnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur balok bangunan. Balok bangunan merupakan struktur yang melintang yang menopang beban horizontal. Sedangkan fungsinya, jika dilihat dari fungsinya, maka balok adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang yang memiliki fungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban. Baiklah, yang selanjutnya jenis-jenisnya. Jenis-jenis balok yaitu ada 4, yaitu balok sederhana, balok cantilever, balok dengan ujung-ujungnya yang tetap, dan balok menerus. Yang pertama saya akan membahas tentang balok sederhana. Balok sederhana bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan, seperti struktur statis lainnya. Nilai dari semua reaksi, pergeseran, dan momen untuk balok sederhana adalah tidak tergantung untuk penampang dan materialnya. Jenis balok yang kedua yaitu balok cantilever. Cantilever adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Cantilever menanggung beban di ujung yang tidak disangga. Yang ketiga, balok dengan ujung-ujungnya yang tetap. Balok dengan ujung-ujungnya yang tetap dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Ujung-ujung dari balok ini dikunci sedemikian kuat sehingga tidak dapat bergerak ataupun berrotasi karena momen. Jenis balok yang terakhir yaitu balok menerus. Balok menerus memanjang secara menerus melewati lebih dari 2 kolom tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok yang tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Struktur plat. Plat rantai adalah struktur yang pertama kali menerima beban, baik itu beban mati maupun beban hidup, yang kemudian disalurkan ke sistem struktur rangka yang lain. Ketebalan plat lantai ditentukan oleh 1. Besar letusan yang diinginkan. 2. Lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung. 3. Bahan material konstruksi dan plat lantai. Fungsi struktur plat. Fungsi struktur plat sebagai berikut. 1. Sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas. 2. Sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas. 3. Untuk meletakkan kabel atau lampu ruang bawah. 4. Beredam suasana dari ruang atas maupun dari ruang bawah. Tipe plat kayu. Plat lantai kayu ini terbuat dari bahan kayu yang dirangkai dan disatukan menjadi satu kesatuan
sehingga terbentuklah bidang injak yang luas. Plat lantai kayu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, yaitu 1. Ekonomis karena harganya relatif murah. 2. Hemat ukuran fondasi karena beratnya yang ringan. 3. Mudah dikerjakan. 4. Mempunyai sifat yang mudah terbakar. 5. Tidak tahan air dan mudah bocor. 6. Murah terpengaruh oleh cuaca seperti hujan dan panas. Tipe plat beton. Plat lantai beton ini umumnya bertulang dan dicor di tempat, bersama dengan balok penumpu dan kolom pendukungnya. Plat lantai dipasang tulangan baja dan kedua arahnya, dan tulangan silang untuk menahan momen tarik dan juga lenturan. Plat lantai beton ini mempunyai beberapa keunggulan dan keuntungan, yaitu 1. Mendukung untuk digunakan pada bangunan dengan beban besar 11. 2. Tidak dapat terbakar dan kedap air, sehingga dapat dijadikan sebagai lantai dapur dan kamar mandi. 3. Ban yang awet dan kuat, perawatan yang mudah, dan berumur panjang. Tipe plat baja. Plat lantai baja ini biasanya digunakan pada bangunan yang komponen-komponen strukturnya sebagai besar terdiri dari material baja. Pada tahap ini, plat lantai baja digunakan pada bangunan semi permanen seperti bangunan untuk bengkel, bangunan gedung, dan lain-lainnya. Plat Yumen. Plat Yumen merupakan kependekan dari plat lantai kayu semen. Plat lantai ini terbuat dari potongan kayu kecil dan dicampur semen dan dibuat dengan ukuran 90 x 80 cm. Plat lantai ini termasuk plat lantai yang masih baru dan masih jarang digunakan. Saya akan menjelaskan tentang struktur atap. Atap yaitu penutup suatu bangunan yang melindungi dari panas, hujan, maupun salju. Fungsi atap antara lain yaitu menahan radiasi panas berlebihan, mengurangi tampias hujan, dan melindungi penghambatan angin yang membawa debu. Komponen struktur atap ada dua, yaitu kuda-kuda dan balok gording. Kuda-kuda yaitu dibuat untuk menahan serta meneruskan beban penutup atap. Sedangkan balok boarding yaitu tumpu langsung pada kuda-kuda serta merupakan tempat pertumpuan dari balok usuk. Jenis-jenis atap yaitu 1 ada atap bottom shore, 2 ada atap genteng tanah liat, 3 ada atap seng, 4 ada atap asbes, dan 5 ada atap sirap. Saya akan mempresentasikan materi tentang struktur tangga, di mana struktur tangga termasuk pada bagian atas bangunan yang disebut dengan upper structure. Tangga adalah bagian dari bangunan bertingkat yang berfungsi untuk penghubung sirkulasi antar lantai bangunan bertingkat dengan berjalan naik atau turun menggunakan trap atau anak tangga. Secara umum dan biasa dikenal, tangga terdiri dari dua jenis, yaitu tangga utama dan tangga darurat. Dengan bagian-bagian fondasi tangga, anak tangga, bordes, dan pagar atau pegangan tangga. Bentuk tangga. Yang pertama, tangga tusuk lurus. Tangga ini digunakan pada ruangan yang panjang, terdiri dari ibu tangga yang sejajar, sedangkan anak tangga tegak lurus pada ibu tangga. Selanjutnya, tangga border lurus. Jika anak tangga terlalu banyak, maka disarankan kita memakai bordes. Bordes berfungsi sebagai tempat istirahat atau tempat pemberhentian sementara. Selanjutnya, tangga dengan belokan. Agar tidak terlalu banyak ruangan yang dipakai dalam pembuatan tangga, maka dalam tangga dapat dibentuk belokan pada anak tangga. Selanjutnya, tangga meliot. Tangga meliot berfungsi untuk meminimalkan ruangan, seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Selanjutnya, tangga dengan bordes berbelok atau berlengan. Tangga yang tidak lurus dan membelok disebut tangga dengan lengan. Menurut banyaknya lengan yang ada, maka disebut dengan tangga dengan 2 lengan dan tangga dengan 3 lengan. Tangga dengan 2 lengan biasa disebut dengan tangga letter L, sedangkan tangga dengan 3 lengan disebut dengan tangga letter U. Selanjutnya, tangga poros.
Tangga poros menggunakan sedikit ruangan dan hemat, karena tangga ini dari awal sampai akhir membentuk setengah lingkaran. Selanjutnya tangga melingkar atau lingkaran. Tangga lingkaran pada ibu tangganya dibuat melingkar dan mempunyai ibu tangga sebelah dalam. Tangga ini biasanya terbuat dari baja dan beton. Selanjutnya jenis tangga. Bisa kita lihat gambar pertama, jenis tangga memakai material cor beton. Yang kedua, jenis tangga dengan material kayu. Yang ketiga, jenis tangga yang memakai material anak tangga horizontal memakai jenis kayu. Anak tangga vertikal memakai material keramik batu alam. Yang keempat, tangga modern atau yang dikenal dengan eskalator. Yang kelima, jenis tangga yang memakai material aluminium. Yang keenam, jenis tangga memakai material kaca. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.